I see, I see. Iya, apa namanya, kalau Bank Syariah kan ada beberapa ya, Mas Iya. Edi yang udah melantai kan. Nah, jadi eh, sama sih, saya juga ngelirik ya, cuman bukan yang the biggest-nya sebenarnya. Gitu, Ya tapi benar justru ya. yang Bukan yang terbesarnya, tapi ada bukan yang yang secondnya terbesarnya. atau yang Betul. itu bukan yang blue chipnya seperti itu. Betul. Soalnya kalau yang blue chipnya ya evaluasinya mungkin kalau buat kita value investor belum belum masuk lah ya hitungannya Benar. ya. Tetapi yang apa yang lebih kecilnya itu justru yang lebih menarik Ya, ya secara apa evaluasinya ya. evaluasi dan kinerjanya. Kalau itu Iya. kinerjanya bagus tapi evaluasinya masih belum. Apalagi harganya sempat naik juga kemarin. Sedangkan yang satu ini malah turun ya, padahal kinerjanya bagus kok. Jadi itu Berarti menarik sekali. ada anomali ya, Ya, ada anomali apa fundamentalnya bagus, naik tapi harganya malah turun terdiskon gitu ya. mungkin karena dilupakan Jago. Soalnya kan nggak terlalu terkenal kayaknya banknya itu. Yang Betul, terkenal betul, kan itu betul. satu yang utamanya itu. Betul, betul ya. Jadi bank tadi udah kita bahas, terus kemudian ngomong-ngomong kalau misalkan kayak eh ini nih kayak batu bara. Batu bara kalau ini kan banyak pro and cons ya Mas Edi ya. Iya. Di luar sana ya kan. Ada yang bilang masih bagus ya kan dividennya apalagi gede-gede kemarin kan. Tapi ada juga yang bilang ya apa pesta batu bara udah selesai gitu kan. Benar. Nah, kalau Mas Edi ngeliatnya gimana? Kalau untuk batu bara memang ya saya melihat di kinerja triwulan pertamanya memang dinamikanya tinggi sekali aku ya. Ada perusahaan yang memang kinerjanya bagus di triwulan pertama dan ada juga yang turun. Tapi saya memang agak hati-hati soalnya melihat tren harga batu bara yang sudah mulai terkoreksi. Jadi mungkin bisa aja kembali ke harga sebelum kejadian yang ada di Eropa Timur itu. Hmm. Jadi saya memang sangat hati-hati sekali dengan batu bara. Kemungkinan bisa triwulan pertamanya naik, mungkin karena masih menghabiskan stok yang lama dengan harga yang lama. Tapi bisa jadi dengan harga yang baru ini, mungkin kita cukup berhati-hati juga di triwulan kedua dan triwulan ketiga dan seterusnya. Jadi mungkin itu yang perlu kita perhatikan juga untuk batu bara. Memang dividennya tinggi, namun tidak berkelanjutan kok. Karena kan dividen tinggi tersebut kan hanya terjadi ketika harga batu bara tinggi Hmm. atau harga komoditas tinggi, kemudian kinerjanya tentu akan naik, baru dividennya tinggi. Maka dari itu, kalau saya pribadi biasanya menganalisa batu bara tersebut dengan asumsi ketika harga batu bara tersebut di harga yang rendah. Jadi saya nggak mau pakai asumsi dividen yang sekarang yang tinggi sekali itu. Karena kan tentu Hmm. nggak mungkin juga di tahun berikutnya akan seperti itu. Jadi seperti itu kalau yang biasa Ya, saya lakukan untuk batu bara. Kalau ya, menurutku gimana? ya, sama sama Mas Edi. Jadi bahkan kalau saya agak ekstrim Mas Edi. Jadi saya ingat tuh kalau gini waktu saya kan juga masuk ke batubara 2020 ya kan 2022 udah 2022 pertengahan lah udah clear posisi ya kan. Terus ya saya bilang apa sempatlah bikin beberapa statement atau beberapa video gitu Mas Edi. Ya saya bilang bahwa batu bara ya udah selesai gitu buat saya udah nggak pegang lagi ya kan karena ya saya ngeliat bahwa kenaikan harga batu bara ke $400 karena perang Rusia Ukraina is just a temporary gitu kan. Benar. Nah, apa namanya banyak tuh yang apa namanya bilang wah ini nebar fear nih segala macam ya kan. Ya, Ya gimana gitu kan namanya kan kayak kayak ya maaf kata ya misalkan ada apa perempuan cantik terus kita bilang hati-hati itu apa namanya dia gini gitu kan jadi kayak ada yang tersinggung mungkin kan. Nah, tapi setahun berselang ternyata ya kita bisa lihat gitu kan bahwa ya harga batubara ya nggak bisa sustain di 400 gitu kan dan memang secara kinerja pun sudah membuktikan gitu bahwa kayak emiten-emiten gitu ya kayak misalkan di sini saya lagi lihat Adaro termasuk emiten yang saya pegang tahun 2020 sampai 2022 pun tahun ini turun ya PTBA turun gitu ya cuman memang karena gini kalau kita bicara soal common sense-nya adalah bukan cuma soal apa namanya harga turun segala macam ya kan tapi kalau kita lihat sebenarnya dari segi demand-nya pun
itu tidak spike up sebenarnya tahun lalu, teman-teman. Oh. Ya, jadi tahun lalu itu kenapa naik? Karena harga. Ya, jadi kan kalau kita bicara revenue itu kan P kali Q ya, price kali quantity. Price-nya naik, betul, tapi quantity-nya enggak. Ya kan? Nah, jadi ketika price-nya turun dan quantity itu tetap, ya, maka bisa kita proyeksikan ya secara top line-nya mungkin masih tetap sustain ya seperti yang tadi Mas Edi sampaikan ya. Apa namanya habisin stok lama dengan harga bagus segala macam ya kan, tapi bagaimana dengan harga yang berlaku sekarang? Ya kemungkinan ASP-nya itu akan turun gitu. Jadi ya tapi balik lagi sih apa sejumlah emiten batubara kan udah mulai ini ya, dia udah mulai bergerak ke non batubara juga ya Mas Edi ya. Gitu. Jadi akan balik lagi, cuma mungkin nggak tahun ini. Nah mungkin gitu kali kalau saya ngelihatnya. Ya, akan balik lagi tapi nggak tahun ini gitu. Jadi ya kalau saya paling suka udah tungguin aja ntar dia jatuh lagi kita masuk lagi. Iya benar sekali. Gitu. Makanya Ya. kan Nah itu ada. Kalau saya pribadi biasanya kalau investasi di sektor-sektor komoditas itu kan kalau ketika harga saham ketika pada saat kemarin yang sedang naik tinggi tersebut, saya memang tetap investasi, namun dalam porsi yang lebih sedikit kok. Jadi kalau risikonya tinggi, saya investasi dalam jumlah yang lebih sedikit, namun tetap dengan penilaian dengan asumsi batu bara tersebut berada di ketika harga batu bara tersebut tengah di harga rendahnya. Karena kan bahkan ketika harga rendahnya pun di tahun seperti sebelum booming kemarin itu valuasinya masih menarik kok. Dividennya masih tinggi. Jadi saya pakai asumsi itu. Jadi ketika harganya sudah naik dan saya anggap risikonya tinggi, saya tetap investasi namun dalam porsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan emiten-emiten yang biasa seperti itu, emiten yang non cyclical. Karena bisa jadi kadang kita sudah merasa harganya sudah tinggi, risikonya sudah tinggi, tapi kita lepas, tapi ternyata dia bagikan dividen tinggi. Tapi dia kadang juga bisa jadi harganya juga masih naik tinggi. Kadang itu saya biasanya tetap investasi namun porsinya lebih sedikit. Tapi ketika sudah rendah, barulah saya mulai meningkatkan porsinya. Apalagi ketika harga rendah, harga batubara rendah, namun tetap valuasinya tersebut masih menarik di harga atau kinerja rendah tersebut. Jadi seperti itu yang biasa lakukan juga kok. Ya jangan kebalik gitu maksudnya Mas Edi. Jangan lagi ini FOMO baru hajar segala macam. Jadi ya tetap diatur money managementnya ya Mas Edi ya. Dan juga masih diingat batu bara itu kan sektor yang tidak dapat diperbarui kok. Jadi pasti akan habis. Jadi saya juga pertimbangkan itu. Ya. Nah, kecuali tadi dia bisa kecuali dia bisa shifting ya ke energi terbarukan ya. Benar sekali kok. Tapi saya masih belum lihat upaya signifikan terhadap upaya itu untuk diversifikasi ke sektor lain. Karena memang kan tetap dia bakal fokus ke sektor yang dia lakukan sekarang. Makanya bahkan ketika saya melihat menarik pun saya masih hati-hati juga. Porsi yang saya investasikan ke batu bara memang lebih sedikit dibandingkan dengan emiten yang lebih berkelanjutan sifatnya. Gitu. Ya, oke, tadi kita udah bahas apa aja tadi perbankan tadi udah ya kita bahas perbankan kan kalau Bank KBMI 4, KBMI 3, Bank Syariah oke. Kemudian yang hati-hati tadi adalah Bank Pembangunan Daerah ya. Kemudian kalau batubara tadi juga udah kita bahas. Ini tadi poultry. Kalau poultry kan turun nih. Kalau menurut Mas Edi gimana penurunannya itu? Apakah sementara atau gimana tuh Mas Edi? Poultry itu kan berarti sektor tentang ayam seperti ya. Jadi memang ada dinamika sekarang. Karena kan kalau pengalaman saya juga pernah berkecimpung di sektor poultry. Jadi memang sektor itu memang sangat bergantung pada harga komoditas yang menjadi bahan baku dari pakan tersebut kok. Jadi kemungkinan kan sekarang kan katanya harga komoditas tersebut tengah naik, mungkin itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi kalau kita lihat dari segi pendapatan memang ada tren pertumbuhannya juga, mungkin bisa jadi sementara, namun bisa juga
Namun kita juga tetap harus perhatikan juga dari segi utangnya juga kok. Karena kan ada beberapa poultry yang saya lihat memiliki rasio utang jangka panjang yang cukup besar. Meskipun itu perusahaan yang besar dan terkenal. Jadi saya sangat hati-hati pada perusahaan yang memiliki utang yang besar tersebut. Meskipun dia ada potensi kedepannya mungkin akan pulih lagi atau seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang saya lakukan pada sektor poultry. Poultry ya. Ya, oke. Kalau saya tadi tuh apa namanya, ini jujur satu sektor yang sebenarnya saya tahun lalu itu optimis ya kan. 2022 itu kan apa namanya ayam broiler lah naik segala macam ya. Cuman ternyata ya nggak bisa dipungkiri gitu bahwa bahan baku jagung juga naik luar biasa ya kan. Nah jadi itu yang membuat sejumlah emiten poultry juga tertekan, dan yang saya apa ya, yang karakteristik dari emiten poultry ini nih beda gitu dengan emiten di sektor lainnya. Jadi emiten poultry ini kalau saya lihat dia tidak punya daya apa ya, tidak punya mood yang cukup besar untuk bisa mentransfer kenaikan bahan baku ke kenaikan harga jual. Nah, itu yang membuat kemudian ketika harga bahan bakunya naik, karena dia tidak punya mood yang cukup besar, mereka nggak bisa mengambil action untuk naikin harga. Ya beda kayak misalkan kalau kita bicara apa ya, semen lah misalkan. Ya, semen kalau harga batu baranya naik, dia bisa ya kan mempasru ke pelanggan gitu. Nah, kalau poultry ini tidak sayangnya. Nah, itulah yang kemudian membuat ya apa namanya kinerjanya kemudian jadi turun gitu. Jadi saya juga agak mengecewakannya di situ. Ya kan gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah akan bangkit atau tidak, saya masih belum bisa jawab. Tapi mungkin untuk 1 kuartal, 2 kuartal ke depan masih berat. Ya, kalau menurut saya nih, ya. Tapi nggak tahu apakah nanti di menjelang akhir tahun, ya kan? Karena kemarin pun ketika apa namanya momen Lebaran gitu ya, yang ekspektasinya harusnya meningkat, sejauh ini belum kelihatan gitu loh. Nah, itu sih yang apa namanya kayaknya agak berat nih di kuartal-kuartal berikutnya gitu ya. Nanti kita lihat deh apakah akhir tahun bakal naik lagi atau enggak gitu ya. Cuman ya untuk sementara waktu kayaknya masih agak berat gitu. Sama gitu untuk poultry itu substitusinya banyak. Substitusinya banyak, betul. Jadi orang beli poultry itu ya pasti dia nggak bakal dipakai sepenuhnya untuk pakan, pasti bisa dicampur dengan bahan-bahan yang lain, bisa juga nggak pakai itu juga, bisa pakai pakan yang lain. Jadi memang seperti yang kataku tadi itu memang nggak punya mood ya untuk sektor pakan ternak secara umum. Bahkan dari segi peternakannya pun memang tidak punya mood juga, karena kan masih ada peternak-peternak lain yang kecil maupun sedang seperti itu yang bisa masuk suplai pakan ataupun suplai ternaknya seperti itu. Jadi memang risikonya di sana kok. Jadi nggak ada mood yang ada, barang substitusinya sebut masih sangat besar. Beda seperti semen, batu bara memang sekarang masih berusaha digantikan dengan sektor terbarukan, tapi tampaknya memang masih sulit dan masih butuh waktu yang cukup lama untuk sampai benar-benar berganti dari sektor batubara ke sektor terbarukan. Jadi mungkin itu pandangan saya terhadap poultry juga. Ya, oke ya, kita udah bahas tadi ada beban kan batubara, poultry. Next mungkin apa lagi ya yang seru nih? Coba sambil kita lihat di kolom chat nih. Retail. Nah, ini retail gimana nih, Mas Edi? Kalau retail kayaknya lagi menjamur itu kok. Soalnya kan banyak sekali ekspansi, terutama dari 2 minimarket yang besar itu kok. Saya lihat di sekitar saya banyak sekali bermunculannya baru-baru. Mungkin karena peluangnya juga cukup besar. Apalagi pasca pandemi, biasanya pasca krisis tersebut memang akan setelah krisis ataupun baik itu karena pandemi maupun krisis ekonomi, biasanya diikuti setelah itu biasanya booming konsumen seperti itu. Makanya kan banyak sekali sektor-sektor seperti otomotif, ada juga sektor perumahan ataupun sektor
konsumsi tersebut juga naik juga. Jadi memang mungkin ada pertumbuhan juga di sektor retailnya juga. I see, I see. Ya, mungkin kalau saya nambahin dari yang Mas Edi tadi, kalau saya gini, retail itu kan banyak ya teman-teman ya. Benar. Retail itu ada yang retail yang tadi Mas Edi sampaikan, ada yang ya kita sebut merek lah, misalkan kayak Alfamart ya kan, Indomart segala macam, ya itu masih terus tumbuh lah. Ya kan, karena masyarakat Indonesia juga demen belanja, ya itu udah nature-nya masyarakat Indonesia ya, kayaknya itu udah oke lah, cuman memang cara valuasi yang nggak bisa dibilang murah gitu kan. Ya, Nah, kalau saya gini, kalau untuk retail, saya sebenarnya optimis, ya, optimis retail ini udah lebih baik dibandingkan tahun lalu, kecuali retail pakaian.